Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Faterida Marbun, 28 tahun. Saya di sini anggota sekaligus ketua dari kelompok tani kawasan ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang pengolahan kopi Arabica Kerinci dan agrowisata sapi perah. Saya di sini berkenalan dengan Arif Lutfi itu sudah lama, mungkin karena kopi kami dipertemukan. Jangan lupa, jangan sampai tidak mengopi di lumbung kopi. Oke teman-teman, hari ini saya ditemani pengusaha muda, founder kawasan ekonomi masyarakat Kerinci atau Camp Kerinci. Beliau salah satu supplier kopi Arabica di Alko Sumatera Kopi. Nah, perkenalkan beliau Mas Faterida Marbun. Nah, silakan Mas, tolong jelaskan ini bagaimana Camp Kerinci ini dimulai, tahun berapa, lalu siapa saja orang-orangnya. Oke. Pertama mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Saya Faterida Marbun, biasa dipanggil Fatar. Kebetulan saya bagian dari kelompok Camp Kerinci. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit itu camp. Ya. Jadi camp itu singkatan sih sebenarnya, kawasan ekonomi masyarakat. Nah, ini kita di bawah binaan dari dia sejenis organisasi kemasyarakatan yaitu Flikmas Minangkabau. Nah, Flikmas ini dia ini organisasi yang dimana anggotanya itu dosen-dosen perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Keren ya. Tapi kebetulan kita yang mendampingi itu dosen-dosen dari Sumatera Barat, Flikmas Minangkabau. Nah, Pertamina sendiri itu adalah pihak yang memberikan pendanaan bagi kita untuk melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas apa saja yang diperlukan. Oke, jadi perlu diketahui nih teman-teman, Mas Faterida Marbun ini salah satu alumnus dari Universitas Andalas ya Mas? Iya, benar. Universitas Andalas. Nah, beliau jadi gimana nih Mas kok bisa kenal sama teman-teman di Flikmas itu? Jadi waktu itu ceritanya begini ya. Mungkin ya agak panjang sedikit. Ya, nggak apa-apa, panjang-panjang aja. Jadi waktu itu ceritanya itu waktu awal mula saya kenal di kopi aja ya. Nah, jadi waktu itu saya kan kerja di Pekanbaru. Oh ya, saya alumni UNAN angkatan 2009. Lulus tahun 2014. 2014. 4 tahun 10 bulan. Jadi waktu itu 1 minggu menganggur di rumah, langsung dapat kerja di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu sekitar 2 tahun lah, 2000 sampai 2017 awal. Itu dari setelah tamat lalu nganggur seminggu itu Mas? Ya, jadi 2014 sampai 2016 cuma 2 tahun di Pekanbaru. Habis itu saya pulang ke Kerinci. Nah, di Kerinci sebenarnya saya di sini kopi ini melanjutkan pekerjaan orang tua saya. Berarti emang basicnya dari dulu kopi Mas ya? Tapi orang tua dulu hanya sekedar membeli kopi terus menggiling lalu menjual. Waktu itu saya berpikir kenapa kok seperti ini aja. Dari situ timbullah niat untuk membuat produk yang bisa menghasilkan nilai tambah lebih lah daripada biasanya apa yang sudah dikerjakan orang tua. Nah, waktu itu di sana saya belajar otodidak 1 bulan 2 bulan, giling kopi jemur jual, giling kopi jemur jual. Nah, di situ iseng-iseng kita coba buat green bean kan. Nah, dari sana kita coba-coba, rupanya ada yang beli. Itu jadi
pembeli green bean pertama Mas Patar itu orang mana? Wah, udah lupa Mas. Sudah Waktu itu masih jualannya masih sekilo 2 kilo. Oh iya siap. Karena kan masih belajar kan. Iya. Kita bikin green bean saja. Nah, habis itu seiring waktu berjalan, nah, terus saya ketemu sama ini, ketemu sama dosen pembimbing saya waktu di zaman kuliah. Namanya Ibu, boleh disebutin? Boleh. Namanya Ibu Eliza kan. Kebetulan beliau pembimbing saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau Ya, semoga besok orangnya menonton. karena beliau sudah saya anggap sebagai orang tua sendiri kan. Nah, jadi di sana dulu saya bertemu beliau mengajak saya untuk ikut bergabung ke dalam apa ya, project beliau lah ya, atau saya diminta untuk ikut membantu program-program beliau yang ada di Sumatera Barat. Kebetulan waktu itu saya ikut di ada juga di sana namanya itu, kalau di Sumatera Barat itu Camp Solok Selatan. Oh, Camp Solok Selatan. Kebetulan di sana ada produk kopi juga, makanya saya ikut ingin membantu di sana. Awalnya sih di sana. Nah, kemudian setelah programnya berjalan, lalu selesai, saya iseng-iseng nih. Nah, bagaimana kalau misalnya Kerinci kita buat program sama seperti di sini lah, gitu kan? Oke. Pertamanya kita survei lokasi. Ya, singkat cerita sampai sekarang. Gitu. Ya. Jadi intinya Mas Fatar ini dapat ini ya, dapat lisensi dari dosen PA dulu Mas ya. Mungkin rekomendasi lah. Ya, lebih ke rekomendasi. Terus jadi teman-teman, Mas Fatar ini alumnus Universitas Andalas seperti yang beliau katakan tadi, tahun 2014. Kemudian beliau bekerja di mana tadi Mas? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu selama kurang lebih 2 tahun. Lalu beliau pulang ke Kerinci. Nah, setelah itu beliau punya pemikiran yang maju untuk membangun Kerinci. Nah, alhamdulillahnya beliau ini dapat rekomendasi dari dosen PA-nya. Jadi sekarang nih Mas, di kawasan ekonomi masyarakat Kerinci ini, Mas Fatar itu membina berapa petani untuk petani kopi sendiri? Kita di kelompok kawasan ekonomi masyarakat itu kita punya 2 divisi ya. Satu itu kalau usaha kopi Arabica Kerinci, yang kedua kita ada agrowisata Nusantara. Agrowisata Nusantara. Di kelompok usaha kopi Arabica Kerinci, kita itu terdiri dari 7 orang anggota inti. Nah, kita punya 36 petani. 36 petani yang tersebar mulai dari Telun Berasap sampai ke ujung Kayuaro. Sampai ke ujung Kayuaro. Masih sedikit sih Mas, kita masih kecil-kecilan lah. Itu namanya juga bisnis. Bisnis muda loh. Itu berapa ini Mas? Berapa luas lahannya itu Mas? Luasan lahannya itu kita itu ada 30 hektar. Sedikit katanya. Masih sedikit 30 hektar. kalau dibandingkan dengan teman-teman komunitas kopi yang ada di Kayuaro. Enggak, yang jelas kan itu Kerinci bisa lah. buat motivasi buat teman-teman yang nanti nonton. Jadi dari ke 30 hektar itu Mas, nah, dalam sebulan ini kan petiknya 2 kali. Ya, Nah, itu menghasilkan berapa kilo cherry dan berapa kilo green bean jadinya itu Mas? kalau saat ini kalau panen normal ya, kalau panen normal itu rata-rata kita 1 minggu itu bisa menghasilkan kira-kira 1 sampai 3 ton cherry per minggu. Per minggu ya. Ya.
ton satu enggak, karena kita enggak semua produk kita itu kita buat jadi green bean ya. Karena kita juga ada beberapa yang kita spesifikasi, yang ini bisa dijadikan green bean atau yang ini kita lepas, kita jual asalan aja. Oh gitu. Asalan ini maksudnya tanpa sortir gitu mas? Asalan ini maksudnya kita nggak perlu lagi kupas si gambar kopinya, langsung aja setelah kayak dulu bapak saya jual kopi aja. Oh gitu. Ya. Jadi di antara beberapa jenis proses kopi nih, Mas Fatar bikin yang mana nih? Kalau untuk di sini kita hanya punya dua aja ya, dua proses aja, fully wash sama honey. Bikin full wash sama honey. Nah, jadi kan Mas Fatar punya brand nih. Brandnya namanya ini ya Mas, Ya. Camp brandnya Kerinci. Camp Kerinci. Ini pakai honey apa pakai full wash ini Mas? Kita macam-macam sih ya. Kalau ada yang minta honey kita buat honey, kalau ada yang minta fully wash kita buat fully wash aja. Oke, jadi Kalau ini kan kita produk turunan kita aja, diversifikasi produk kita untuk tambah-tambah penghasilan lah. saat ini nih Mas Fatar ngirim kopi kemana aja tuh? Kalau saat ini paling kita cuman ya beberapa roster lokal aja ya, dari Padang, Ada Medan, Medan. Bandung, Jakarta dan lain-lain. Yang ke Alko Sumatera Kopi ini kan ini Mas, dia melayani ekspor. Itu yang jelas kopi Mas Fatar ikut juga dong. Ya ekspor. kita jadi kita dengan Alam Kerinci itu juga melakukan kerjasama di mana kerjasamanya itu apa ya? Kita kan bisnis bersama ya. Jadi di saat kopi Alam Kerinci membutuhkan stok kopi yang banyak, mereka akan memberikan slot buat kita atau apa istilahnya kuota buat kita kan. Di sana nanti kita bisa bekerja sama mengisi truk yang kosong. Oke. Berarti intinya Mas Fatar lebih ke ini ya, bikin bin, nanti ada permintaan di luar daerah Mas Fatar kirim. Kalau di Padang ya di Padang, Medan, Jakarta dan selanjutnya. Jadi yang terakhir nih Mas, terakhir banget. Mas Fatar ini kan yang saya baca jurusan peternakan nih. Kok bisa menjurus ke pertanian? Itu yang pertama. Yang kedua, pesen nih buat teman-teman mahasiswa yang ngerasa, oh saya ini salah jurusan loh. Nah, itu bagaimana Mas? Kalau salah jurusan kayaknya Nggak ada ya? nggak ada sih, Nggak ada. tapi ada juga. Ada juga. Nggak ada tapi ada juga. Ya serah Mas Fatar lah. Nggak, tapi intinya begini. Intinya itu apa ya? Lakukan hal-hal yang kita sukai, kita cintai. Nah, mudah-mudahan sih walaupun kuliahnya jurusan peternakan ini ya. Tapi kan saya juga punya peternakan loh. Oh iya. Tadi Ya, saya sapi lupa. perah itu ya. Iya, saya juga punya sapi perah, jangan salah. Enggak, tapi kan kawan-kawan ini lebih kenalnya Mas Fatar tukang kopi itu loh, bukan tukang sapi perah gitu. Iya. Ya jadi ya itu tadi kembali lagi di saat kita melakukan pekerjaan yang kita cintai, mudah-mudahan bisa menghasilkan sih. Nah, kalau yang ada yang bilang salah jurusan, itu enggak salah jurusan. Itu tetap aja proses pembelajaran, karena di sana juga kita belajar banyak hal kan. Kita belajar organisasi, kita belajar bersosialisasi dengan teman. Ya nggak ada yang salah jurusan sih. Oke, jadi itu teman-teman. Itu tetap jadikan pengalaman sih, pembelajaran juga. Benar. Jadi gini teman-teman, jika kalian pernah mengatakan, wah saya ini salah jurusan, saya salah ngambil jurusan di universitas ini gitu, itu nggak salah, itu proses pembelajarannya. Ya. Oke,
Terima kasih Mas Fatar atas waktunya. Kita corona. Mana. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Dan video kita tadi disponsori oleh Camp Kerinci dan Lutfi Kerinci Kopi. Jadi kalau teman-teman mau pesen, cari aja di Instagramnya Arabica Kerinci dan Instagram @lutfikerincikopi. Terima kasih.